Kalau boleh tahu, Sintua, di mana Bapak kena COVID-19? Hampir bisa saya pastikan saya kenanya di kantor. Setahu saya, Bapak cukup ketat menjaga diri. Tapi kok bisa kena ya, Pak? Bisa dijelaskan kira-kira kenapa, Pak? Ini pertanyaan yang bagus. Jadi, begini ceritanya. Sebenarnya di kantor kami itu sudah terjadi 4 gelombang teror COVID-19 ini. Gelombang yang pertama yang kena 20-an orang. Gelombang kedua sekitar segitu juga. Gelombang yang ketiga ini hanya beberapa orang saja. Pada saat terjadi serangan gelombang yang pertama, sejak itu saya benar-benar sangat-sangat menjaga diri. Bahkan saya membawa bekal dari rumah untuk makan siang di kantor. Dan saya tidak mau makan di ruangan hanya untuk tidak memberi kesempatan mulut dan hidung saya tidak tertutup masker. Sampai seperti itu. Tetapi seiring berkembangnya informasi mengenai virus ini, pengetahuan orang sudah semakin banyak, walau banyak juga yang simpang siur ya. Dan terjadilah juga gelombang yang ketiga, hanya beberapa orang saja yang kena. Pola menjaga diri tadi sudah semakin kendor. Sebagian orang malah menganggap COVID-19 ini ya bukan sesuatu yang perlu ditakutkan, kira-kira begitu. Artinya sudah hal yang jamak ketika kita mendengar ada orang yang kena COVID. Saya lihat teman-teman pun di kantor sudah mulai berani buka masker kalau ngobrol. Atau masker ditaruh di leher, bukan lagi menutup hidung atau mulut. Akhirnya saya terpengaruh. Saya pun mulai berani makan di ruangan. Kalau makan nggak mungkin pakai masker toh. Dan pada saat terjadi gelombang yang keempat, ya itu, saya masuk daftar. Bisa diceritakan nggak situasi bagaimana kronologisnya dan apa yang Bapak rasakan setelah terpapar COVID-19 ini? Gejala awal saya rasakan pada tanggal 30 November 2020. Waktu itu punggung saya seperti masuk angin. Tapi saya coba obatin, tidak sembuh-sembuh. Walau saya juga olahraga. Hari Sabtu sore tanggal 5 Desember 2020, saya demam tinggi. Saya makan paracetamol, sembuh. Hari Minggu tanggal 6 Desember, saya makan jeruk. Kok jeruknya nggak manis? Padahal jeruk Medan loh. Disitulah saya mulai curiga kalau saya sudah kena COVID. Baru curiga ya. Karena anehnya, besoknya hari Senin tanggal 7 Desember, kami rapid test massal di kantor. Dan saya hasilnya non-reaktif. Padahal ada teman saya yang sudah ketahuan positif waktu itu. Tapi karena perasaan saya semakin tidak nyaman, saya putuskan untuk swab hari Kamis tanggal 10 Desember. Karena hari Rabu tanggal 9 Desember, waktu itu ada pilkada kan. Hasilnya saya terkonfirmasi positif COVID. Dan hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, saya dirawat di rumah sakit. Menurut info, Bapak dirawat di rumah sakit UKI. Kenapa Bapak memilih tempat itu? Bukankah banyak rumah sakit lain yang lebih berkelas misalnya? Nah, memang seseorang sempat menganjurkan supaya saya dirawat di rumah sakit lain aja. Tapi saya tidak mau. Karena bagi saya, kesembuhanlah yang paling utama. Bukan mewahnya perawatan. Bukan mewahnya rumah sakit tempat saya dirawat. Begitu. Yang penting,
kita merasa nyaman karena rasa nyaman itulah menurut saya salah satu pembentuk imun kita yang berperan melawan COVID. Apa pengalaman Bapak yang paling membekas selama dirawat di rumah sakit, Pak? Bicara pengalaman tentu sangat banyak sekali ya. Tapi kalau ditanya yang paling membekas, saya pernah mengalami kondisi begini. Waktu itu saya harus diinfus sekitar jam 19 ya. Baru sebentar infusnya dipasang, tiba-tiba bermasalah. Tidak menetes sama sekali. Begitu. Kejadian itu saat pergantian perawat jaga. Nah, perawat yang menggantikan cukup lama kemudian baru datang ke tempat saya. Infus diperbaiki, lalu dia pun pergi. Tapi sebentar kemudian, mampet lagi, tidak menetes sama sekali. Setelah itu tidak ada lagi perawat yang datang. Mungkin mereka sangat sibuk di tempat lain. Saya tidak bisa salahkan ya, karena banyak yang harus diurus. Jadi infusnya lama tergantung begitu saja, tapi tidak menetes sama sekali. Saya bengong, nungguin terus. Saya lihat kiri kanan, teman-teman satu ruangan sudah pada tidur semua. Akhirnya, saya mencoba memberanikan diri mengutak-atik peralatan infus itu. Nggak bisa juga. Saya makin nekat, saya coba lagi. Akhirnya mulai menetes pelan-pelan. Dan saya berusaha tidak bergerak supaya alirannya jangan terganggu. Singkat cerita, infus selesai, tapi sudah larut malam. Saya sangat sedih sebenarnya waktu itu, karena saya belum makan malam. Saya makan secukupnya, lalu saya tidur. Sebenarnya pada saat saya diinfus, sudah berkali-kali saya ngantuk. Anda tahu kan, kalau rasa ngantuk kita sudah lewat, tidak gampang buat kita untuk tidur lagi. Itulah yang saya rasakan waktu itu. Akhirnya, nyaris sepanjang malam itu, saya tidak bisa tidur. Tapi situasi itu malah membawa saya kepada sebuah perenungan yang sangat dalam. Apa istilahnya itu ya? Kontemplasi. Ya, kontemplasi. Saya menyadari memang tubuh ini begitu rapuh. Sangat-sangat rapuh. Beberapa hari sebelumnya, saya masih main bulu tangkis. Lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini. Tapi hanya hitungan hari, tiba-tiba menjadi tidak berdaya sama sekali. Tubuh saya lemas. Saya benar-benar meringkuk di ruang isolasi itu. Bertekuk lutut, mohon ampun dan belas kasihan Tuhan, supaya saya disembuhkan. Dan itu membawa saya kepada sebuah kesadaran baru, bagaimana saya harus menghargai kesehatan, dan satu lagi, lebih peka atas apa yang dirasakan orang lain seperti saya. COVID-19 ini boleh dikatakan sangat menakutkan, berarti ya Pak. Bagaimana Bapak menghadapi hari-hari Bapak selama isolasi dan perawatan di rumah sakit, Pak? Terus terang, saya pernah terlibat dalam sebuah perdebatan. Perdebatan batin maksud saya. Iya, perdebatan antara saya dengan saya sendiri. Di satu sisi, batin saya marah dan berteriak. Kenapa saya bisa kena? Kok saya harus kena? Tapi di sisi lain, batin saya menjawab, iya, memang kamu kena. Terus mau apa? Pokoknya saya tidak boleh kena.
Tempat saya bukan di sini. Masih banyak hal lain di luar sana yang harus saya kerjakan daripada terbaring di sini jadi pesakitan. Ya, kembali batin saya yang menjawab. Faktanya kau meringkuk di sini. Kau terpuruk. Bertekuk lututlah. Mohon belas kasihan kepada Tuhan. Begitu suara batin saya ketika itu. Siapa orang terdekat yang cukup berperan mendukung Bapak melewati hari-hari yang panjang selama di rumah sakit, Pak? Yang paling berperan adalah keluarga saya sendiri, istri terutama ya, yang tidak pernah merasa lelah untuk mensupport baik secara moral maupun kebutuhan saya selama di rumah sakit. Dan satu lagi yang sangat saya apresiasi adalah teman kita satu jemaat, Dr. Rida Manalu. Mudah-mudahan dokter itu juga mengikuti acara ini ya. Terima kasih, Dr. Rida. Anda luar biasa ya. Bantuan dan rasa empati yang saya rasakan membuat saya merasa tenang dan nyaman. Jujur, saya memilih dirawat di UKI karena Dr. Rida ada di sana. Teman-teman lain juga sesama alumni COVID-19 yang pernah dirawat di ruang Dahlia, rumah sakit UKI, pasti merasakan itu. Apakah ada kesan dan pesan-pesan yang mau Bapak sampaikan kepada pemirsa kita? Kesan pertama dan yang saya sendiri tidak pernah bayangkan sebelumnya ya. Gara-gara saya terpapar COVID ini, jadi banyak orang yang percaya. Hah? Maksud Bapak jadi banyak orang yang percaya sama Tuhan gitu? Bukan itu maksud saya. Jadi banyak orang yang percaya kalau COVID itu benar-benar ada. Dan satu hal lagi, bagaimana saya harus lebih menghargai kebersamaan dengan keluarga. Terus terang, ngerinya penyakit ini, kita nggak bisa dibesuk. Bahkan kalau kita tidak berhasil lulus melalui lorong gelap itu, ya saya istilahkan lorong gelap, ya kita langsung dibungkus dan langsung diantar ke, ya udah tahu lah maksud saya. Pesan saya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, yang pertama, protect yourself at all cost. Jaga diri Anda dengan segala cara. Jangan sampai terpapar COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau toh Tuhan mengizinkan Anda merasakan bagaimana yang terpapar COVID, jalanilah dengan tenang dan jangan panik. Mohon pertolongan Tuhan dan support dari orang-orang yang mengasihi Anda. Yakini bahwa suka duka bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Pak, kok topi kita sama ya? Loh, ini kan topi Bapak yang saya pinjam tadi. Hehehe, iya Pak. Maksud saya hanya sekedar mengingatkan agar Bapak jangan lupa ngembaliin gitu.